Mungkin kalau buat teman-teman yang kayak Bang Bewok yang suka minum-minum, pas banget nih punya kayak beginian. Sayangnya kata Bang Bewok di dalamnya kosong, mesti ada isinya, bisa kita tuang. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini lo lihat kita lagi ada di depan dari padang golf yang keren banget nih, hijau banget. Kita hari ini mau bikin video buat kalian di Bogor, Sumarekon Bogor, buatan dari Denny Gondo. Kalau teman-teman tahu, Denny Gondo itu adalah pemilik dari Studio Air Putih, satu studio arsitek yang udah senior di Indonesia. Jadi karya-karyanya nggak bisa diraguin lagi. Nah, di rumah ini teman-teman bisa lihat fasadnya. Di situ yang ada meliuk itu bisa dibilang setengah kuda-kuda. Dia udah pakai lampu eksterior yang bentuknya agak klasik warna hitam. Dominasi dari bangunan ini adalah warna putih, tapi agak gelap sedikit ya, mungkin broken white ya. Habis itu pakai railing-railing warna hitam dicampur sama kusen aluminiumnya warna putih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di situ di atas karpet itu dimanfaatin untuk jadi balkon. Seru banget kan, balkonnya ada dua nih, satu buat di keluarga, satu lagi kayaknya buat di atas tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin rumah kayak gini, atapnya itu harus bentuknya limas yang dikelilingin sama dak-dakan beton. Nah, itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Dari depan kelihatannya lebih mewah, tapi kalau misalnya dak-dak betonnya itu nggak dibikin serius, jadinya bisa gampang bocor. Makanya ketika teman-teman punya yang kayak gitu, teman-teman harus mastiin waterproofnya benar sama kemiringan dari dak betonnya itu benar juga. Jadi teman-teman bisa lihat kombinasi yang dipakai itu adalah batu alam ukuran 15x15 nih. Tapi yang kesininya udah pakai batu alam 60-60. Nah, ini bagus juga nih teman-teman nih. Di sininya dikasih pembatas nut itu dimasukin ke dalam, bisa berfungsi juga jadi tali air, jadi airnya itu bisa gampang turun ke bawah. Nah, teman-teman kalau lihat, kalau kita punya rumah yang pakai dua karpet kayak gini, harus dipikir sama si tinggi plafonnya. Kalau bisa, teman-teman melihat dulu mobil yang mau teman-teman beli, dicari spesifikasinya tingginya berapa, baru bisa tentuin tinggi dari si karpetnya. Kalau bisa minimal 2,25 meter supaya sama yang ada di tol tuh. Nah, 2,25 meter. Nah, di sini dia pakai lampu downlightnya model kayak gini, Philips terbaru. Kenapa? Karena rumah-rumahannya kecil, teman-teman. Jadi ini kan dari atas nih kita bisa bayangin si plafon ini sama dak-dakan kan harus ceper supaya kita dapat tingginya lebih bagus lagi. Makanya kita bisa pilih si downlightnya itu yang lebih pendek. Nah, karena ini rumah mewah, dari pemilihan homogeneous style-nya juga harus yang besar, teman-teman. Homogeneous style yang dipakai untuk teras di sini itu 60x60, dikasih step nosing di sini. Habis itu dia naik tangga, kita langsung ke arah rumahnya. Nah, ketika lo punya tangga model kayak gini, lo bisa tambahin di sini satu pot-pot yang dibikin dari semen supaya rumah lo bisa ada banyak tanamannya. Nah, teman-teman bisa lihat dari pintu utamanya aja udah tebel nih, bahannya solid. Di sini sama kayak rumah model sekarang udah pakai smart lock. Nah, smart locknya ini merek Onassis. Setelah kita masuk ke dalam pintu utamanya, kita langsung ketemu satu foyer di sini. Bagus banget, dikasih sama dia di sini satu lukisan. Lukisannya dikasih spotlight tuh sama dia di situ supaya ngebikin kurva dari cahayanya. Jadi si lukisan ini bisa diekspos lebih bagus lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini begitu masuk foyer langsung ketemu sama ruang tamu yang besar nih. Teman-teman bisa lihat juga di bagian sininya itu ada lemari built-in nih di sini. Nah, ini lemarinya built-in juga. Jadi ketika teman-teman ngebangun satu rumah, udah bisa dipikirin dari layoutnya supaya banyak yang bisa dijadiin lemari-lemari built-in kayak gini. Jadi kelihatannya itu satu garis sama si jendela-jendela yang kayak gini. Karena ini kan rumah besar, teman-teman, jadi cocok banget pakai keramik yang ukurannya besar, 80-80 motif white Carrara juga. Begitu teman-teman di sini lagi nyantai nonton TV, teman-teman bisa naik juga ke atas ini untuk ngelihat langsung padang golf yang keren banget di situ. Nah, ini naik di atas ada berandanya nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di bagian dari
si carport itu ada yang bagian miring itu adalah si tangga ini nih teman-teman. Nah, jadi ini di sini dia pakai pintu geser. Kenapa? Supaya air yang masuk dari sini itu ketahan dari sini. Jadi nggak akan ngerembes masuk ke dalam rumah lo. Aluminium yang dipakai sama dia ini warnanya putih buat pintu gesernya. Di sini dikasih profil-profil tambahan nih teman-teman. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini tuh ada satu kaca yang besar ditambahin profil-profil aja. Bukan satu kaca-kaca kecil gini yang digabungin. Karena yang udah pakai aluminium, ini cuma jadi profil doang. Kalau pakai kayu dulu, satu kotak begini, satu kaca. Nah, di bagian sininya teman-teman bisa lihat dia pakai bronze mirror yang dikasih bevel nih di sini teman-teman. Nah, yang ini bahkan ini miring ke dalam nih. Miring ke dalam begini. Ngebikin rumah ini tuh cocok banget interiornya sama bangunan rumah di luarnya. Jadi ketika kita bikin satu interior desain, kita harus nyesuaiin sama bentuk luar rumahnya biar masuk ke dalam sama di luar kelihatan serasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini TV-nya itu dibikinin satu wall panel khusus lagi. Yang ini tuh pakai cegokan-cegokan gitu yang mesti dibikin custom nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, keren banget kan. Detail-detail rumah yang mahal itu emang harus dibikinin spesial supaya kelihatan lebih mewah lagi. Nah, di sininya nih ada yang tersembunyi nih, apa nih? Nah, di sini ada tempat buat naro-naro barang. Mungkin bisa ditaruh remote atau segala macamnya ada di sini nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini dia pakai bukan HPL nih teman-teman, tapi pakai veneer. Cara si desainer ini untuk ngakalin lampunya di ambalan-ambalannya itu lucu teman-teman. Dia naruh lampunya itu di depan, tuh, bukan di belakang biasanya kan. Di depan begini, itu juga bisa jadi contoh ketika teman-teman pengen bikin ambalannya ada lampunya. Nah, ini dikasih kayak begini, cegokan ke dalam supaya LED-nya, stripnya itu nggak kelihatan. Teman-teman bisa lihat nih di sini dia pakai mejanya kan bulat modelnya. Sama juga seperti si chandeliernya yang membulat juga nih teman-teman. Jadi ketika lu milih lampu yang ada di atas meja itu harus benar-benar lu perhitungin. Satu, lu perhitungin si desainnya. Kalau di sini yang bulat, di atas lebih baik membulat. Nah, sama juga titik lampunya. Ketika lu udah nentuin titik lampunya itu, lu mesti naruh bener-bener center banget sama si meja kopinya. Nah, ini seperti ini kan teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah meja makannya. Bentuk dari lampunya tuh mengotak sama kayak meja makan ini. Jadi semuanya kelihatannya jadi serasi kan. Ketika lo lagi makan, di sini ada minibarnya nih sedikit. Minibarnya itu dikasih island kecil di sini. Mungkin kalau buat teman-teman yang kayak Bang Bewok yang suka minum-minum, pas banget nih punya kayak beginian. Sayangnya kata Bang Bewok di dalamnya kosong, mesti ada isinya, bisa kita tuang. Oke, bahkan sampai es batunya juga palsu teman-teman. Oke, nah di bagian sininya itu ada satu tempat kabinet untuk nyuci-nyuci gelasnya. Karena ini mungkin digunain untuk menyajikan minuman kan, sama ada tempat penyimpanan. Nah, kalau teman-teman bikin yang model kayak begini, yang dicoak ke dalam kayak gini, akan lebih bagus kalau kita pakainya duko teman-teman. Kenapa? Karena kalau bikin HPL di bagian sininya itu akan kelihatan kurang baik. Karena susah banget bikin rapinya. Gitu. Nah, ini sama juga dia pakai marmernya White Carrara, cuman ini gue lagi suka nih sama Sumarekon Bogor karena dia finishing dari si top table itu begini nih teman-teman. Nah, ini tuh beda banget nih cara dia ngasih profil di marmernya. Ketika lo beli satu kulkas itu ya lo harus mikirin ukurannya. Ini kan dia pasti beli kulkasnya dulu atau tentuin kulkasnya dulu baru dia bikin kabinetnya. Nah, di bagian sininya ada bronze mirror yang dikasih potongan dari laser cutting nih teman-teman, gini. Nah, ini ngebikin bronze mirrornya nggak polos-polos aja, kelihatan Indonesia banget dan makin mewah menurut gue. Teman-teman, ketika kita bikin satu interior itu juga bisa tuh dipaduin tuh kayak gitu. Jadi ini dibikin bingkai, di situnya dikasih wallpaper. Nah, ngebikin jadi kelihatannya lebih menarik kan? Baru teman-teman bisa lihat nih desainernya. AC-nya itu ukurannya bener-bener pas sama figuranya itu. Nah, itulah teman-teman, ketika lo pakai desainer interior, segala halnya itu pasti akan selalu serasi dan pas. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan homogeneous style baru nih untuk kamar mandi. Bentuknya agak marmer-marmer kayak gitu, coraknya banyak, cocok banget ngebikin rumah ini kelihatannya lebih mewah nih teman-teman. Nah, di sini pakainya ukuran 60-60.
Kalau yang ini bener-bener pakai marmer beneran. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Antara marmer beneran sama homogeneous style, bedanya tipis-tipis aja kan, nggak kelihatan kan? Cuman bedanya kalau homogeneous style itu dia ada nat-natnya kayak begini. Kalau ini kan bener-bener bisa polos banget. Itu aja sih yang sebenarnya ngebedain mereka. Selain juga kalau marmer beneran ya pasti lebih kuat daripada si homogeneous style. Nah, ini bagian sininya, ini adalah kabinetnya. Kabinetnya itu dicok dari dalam. Tuh lihat tuh teman-teman, ada tambahan profil di sini. Nah, cuman bedanya gitu kan. Ini ada HPL-nya, di sini diduko, di sini di HPL-in lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pintu-pintu geser yang benar-benar besar yang dilengkapi sama profil. Ketika kita buka, kita ketemu sama kolam renang nih. Sama di situnya kalau teman-teman lihat dia pakai conwood untuk nutupin area yang di belakangnya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam dapurnya nih teman-teman. Dapurnya sama kayak rumah gua nih, warnanya pakai abu-abu, sama juga kayak rumahnya si Arga di episode yang ini nih. Ini pakai HPL juga teman-teman. Nah, HPL itu warnanya bisa juga loh yang abu-abu kayak gini. Nah, di dalamnya disamain warnanya sama dia, pakai model coak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia pakai dua pilihan warna nih. Satu pakai warna yang coklat tua, satu lagi dipadu sama abu-abu kayak gini. Nah, ini di sini ada satu meja yang bisa ditarik. Jadi ketika lo begini, lo bisa gunain dia untuk motong-motong nih. Enak banget kan? Jadi area motongnya itu bisa bener-bener sendiri. Jadi lo bebas banget untuk bikin makanan-makanan. Nah, ini di sini dia pakai backsplash-nya itu pakai mosaik. Nah, di sininya dia pakai sinknya, mungkin karena ini istilahnya dapur kotor, jadi nggak ditaruh di undermount atau di undercounter. Nah, ini dia pakai kompor tempel stainless. Cuman kekurangannya kalau kompor stainless itu kalau lo masak minyak, ini tuh cepet banget kotor. Jadi kalau gue lebih prefer yang pakai kaca. Nah, di sini dia pakai cooker hood yang sederhana aja, merek Modena, supaya ketika lo masak kabinet lo nggak gosong dan makanan lo nggak bikin bau satu rumah. Oke, di sininya dia pakai black gold. Nah, jangan lupa teman-teman ketika punya dapur itu selalu siapin stop kontak yang banyak supaya ketika lo punya blender, lo punya microwave, lo bisa pakai stop kontak yang udah disediain dari awal. Teman-teman, yuk kita lihat di sini ada tangga, di bagian sana juga nanti ada tangga. Ini tangga apa ya? Yuk kita masuk ke sini yuk. Ternyata ini adalah tangga dari ruang tidur. Ruang tidurnya itu temanya agak gold-gold. Makanya di sini pemilihan dari wallpapernya juga unik nih teman-teman. Di sini ada wallpaper yang motifnya kotak-kotak. Di sini ada yang wallpaper motif bunga-bunga. Nah teman-teman bayangin, ketika lu cuma mau ngambil satu potongan begini doang, berarti kan lu belinya kurang lebih satu roll, ya kan? Jadinya pasti mahal nih bikin kayak beginian. Gitu, tapi itu dia, ada harga, ada rupa. Tapi kan hasilnya teman-teman bisa lihat nih, bener-bener jadi beda kan, dicampur nih dari wallpaper yang bunga-bunga. Di sini dikasih headboardnya itu pakai fabric nih teman-teman. Pemisah fabriknya antara fabrik satu ke fabrik lain, ada polanya nih. Jadi di sini besar, kecil, ngebikin jadi tampilannya makin kelihatan mewah. Gila nih. Ini lemari lagi tren banget, lemari yang dari berapa kali episode kita melihat lemarinya itu selalu dikasih kaca aja dan bajunya bisa kepajang. Tapi teman-teman bisa lihat kan tuh, set begitu begini biasa aja, begitu kita buka tak gitu rasanya pengen ganti-ganti baju setiap hari, ya kan? Nah di sini ini bagian ini tombolnya kayak gini teman-teman. Tombolnya kalau di slide begitu dia bisa mati. Jadi dia di sini tuh ada naikan begitu, ngebikin dia bisa di slide. Nah ini di sini TV-nya itu modelnya gantung. Cuman sayang ya teman-teman, kenapa ini ditaruhnya di bawah? Kenapa nggak di belakang TV-nya? Jadi ketika ini nanti ada kabel-kabelnya kan, berarti kabel-kabelnya kelihatan semua ngelawer-ngelawer kan? Kurang bagus teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin yang modelnya ditaruh digantung begini, lebih baik si stop kontak, tempat buat antena, tempat buat fiber optik semua ada di belakang, udah disiapin. Oke, di bagian sininya ada hanging cabinet yang dibukanya dicowak aja begini pakai duko. Sekarang kita lihat masuk ke dalam kamar mandinya. Di sini dia ada kamar mandinya. Nah, karena ini kan buat kamar tidur. Oke, kita lihat. Ini nih teman-teman nih, mereknya Grohe. Jadi si showernya ini udah mahal nih. Berarti kan kita tahu kalau di dalam rumah ini semua materialnya berkualitas.
Oke, nah ini yang bagus nih teman-teman. Ini ditaruh di atas, bukan ditaruh di bawah. Kalau ini ditaruh di atas kayak begini, ngebersihinnya gampang karena kaca itu kalau dikasih air terus-menerus dan nggak langsung dilap, jadinya suka keluar jamur-jamur kaca dan itu susah banget bersihinnya. Sumarekon Bogor kayaknya lagi suka banget pakai lampu-lampu buat di kamar mandinya yang model gantung kayak gini teman-teman. Bisa jadi inspirasi lo buat kamar mandi di rumah lo. Nah teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi list profil yang dipakai sama dia itu bentuknya lebar teman-teman dan ada profil-profil kecilnya kayak begini-begini nih. Nah bikin interior dari rumah ini sesuai banget bentuknya sama eksteriornya. Nah di sini dia pakai arsitraf juga, dikasih finishing duko warna putih. Ikutin gue yuk, sekarang kita mau ke tangga yang satunya nih. Tangga apa ya ini ya? Ternyata ini adalah akses untuk ke lantai 2. Nah, di sini disediain sama dia jendela supaya lorong dari tangga ini nggak perlu listrik setiap hari. Yuk. Nih, teman-teman bisa lihat ya, kalau rumah-rumah yang mewah itu di bagian sampai sini-sininya juga disediain profil sama dia nih. Di situ dipadu padan sama wallpaper warna abu-abu. Yuk kita naik yuk, kita lihat ada apa sih lantai 2. Nah, begitu lu belok langsung ketemu satu kamar mandi untuk anak-anaknya. Nah, di sini ada tempat buat nyimpen-nyimpen begitu nih. Di sini ada ambelan-ambelan yang dikasih kaca untuk naruh sabun-sabun buat cuci tangan atau sabun cuci muka. Nah, ini teman-teman banyak profil gitu. Itulah biasanya yang dipakai sama rumah-rumah dengan style kayak gini. Jadi kamar itu di atas tadi yang kita lihat di bawah itu adalah kamar tamu. Di atas ini ada 4 kamar. 1 kamar anak perempuan, 1 kamar anak laki-laki, 1 kamar utama, sama 1 kamar kerja. Sekarang kita mau masuk ke kamarnya anak yang perempuan ya. Asik kamarnya. Di sini ada meja belajar. Di sini bentuknya agak nge-L gitu. Jadi menerus nih dari meja ini set gitu bisa langsung ke lemarinya. Jadi area L ini dipakai untuk pakaian dan belajar. Sedangkan area sebelah sininya digunain untuk tidur. Jadi teman-teman, nggak melulu yang namanya lampu di sebelah tempat tidur itu bentuknya harus sama. Bisa juga kayak gini kan. Model satunya yang biasa aja, satu lagi modelnya digantung kayak gitu. Ngebikin kamar ini jadi kelihatan berbeda, nggak monoton. Headboardnya itu dikasih pola begini sama ukurannya dari ujung sampai ujung, warna coklat. Jadi ketika coklat itu dicampur sama warna pink, tetap ngedapetin rumah ini tuh kesannya mewah, tapi kelihatan banget feminimnya karena ini kan kamar untuk perempuan. Nah ini yang teman-teman bisa lihat lagi. Yang tadi gue bilang, ketika lo ada uang lebih, lo bisa kasih kombinasi kayak gini nih. Wallpaper ini, ada wallpaper ini, ada wallpaper ini. Ini kan beda nih wallpapernya. Nah ini, kalau di sini bagian sininya kan dia HPL aja. Cuman di bagian sininya itu dia pakai finishing duko yang dikasih tali air gini dibagi lagi di sini. Ngebikin ini tuh kelihatan nggak biasa gitu. Nah ini pattern warnanya juga lucu nih teman-teman. Di sini kan abu-abu, di sini putih, di sini coklat. Nah ini bisa jadi kombinasi yang menarik ketika teman-teman pengen ngebikin satu lemari. Nah sekarang kita lihat nih di sini adalah kamar tidur utamanya. Teman-teman bisa lihat paduannya itu adalah warna biru dongker kali ya, sedikit krem sama coklat tua nih. Nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ketika mau nyari pattern warna yang cocok untuk kamar tidur utama yang kelihatannya dewasa. Nah ini ada pajangannya, pajangan dari besi cocok untuk kamar tidur ini. Jadi ketika lo mau beli pajangan juga lo harus ngukur headboardnya ini. Yuk sekarang kita lihat di bagian sininya, ini pakai besi holo 2x2, dicat emas tapi emas gelap jadi agak metalik, dicampur sama warna abu-abu tua. Masuk ke dalam yuk. Di sini ada walk-in closet ya teman-teman. Nah, di sini ada lemarinya yang lagi ngetren gue bilang yang pakai handle aluminium U-channel ya. Di sini. Oke. Zaman sekarang banget. Kenapa gue bilang zaman sekarang? Karena udah lebih dari 4 developer yang pakai kayak begini. Kaca
ditampilin pakaian-pakaiannya gitu. Jadi lo nggak boleh punya pakaian yang bolong-bolong kayaknya, kalau nggak jelek kan. Nah di sini bisa dibuka juga, oke, kaca yang besar banget satu badan. Jadi lo ketika lo udah siap-siap pakai baju segala macam, lo bisa ngelihat dari atas sampai bawah banget, udah pas belum. Jadi ketika nih teman-teman lihat nih, ini kan tadi kan di sini kan ada kaca ya, ada kaca ya. Gini ya, kita buka nih sekarang begini. Sekarang kita balik lagi ke situ. Teman-teman bisa lihat di situ langsung berubah jadi hiasan begini nih, wallpaper lagi, keren ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya nih teman-teman. Kamar mandinya pakai homogeneous style lagi, motif marmer. Nah teman-teman lihat nih, ini kan homogeneous style, warnanya agak hitam, makanya natnya itu yang dipilih di sini juga warna hitam, ngebikin nih kesannya satu slab, gitu teman-teman. Jadi ketika lo sekarang punya keramik warnanya hitam, ya lo pilih natnya warna hitam. Ketika lo punya yang warna krem, lo pilih warna natnya krem juga. Sayang ya di rumah semewah ini nggak pakai batap, karena menurut gue udah pantas juga dengan rumah harga segini. Tapi oke lah. Oh, ini agak salah pasang nih teman-teman nih, lihat ya. Ini gini, kita buka pintunya, dan dia nabrak sama ininya. Salah lokasi nih. Salah lokasi pintunya atau salah lokasi ininya. Sebenarnya pintunya kan bisa dari sini nih teman-teman ya. Tapi ya itu dia, kalau misalnya lo ngeliat material dari showernya udah pakai merek Grohe. Ini merek mahal banget teman-teman. Oke, namanya juga rumah mewah. Di sininya itu dia pakai Toto yang mahal. Tapi itu dia, gue sih nggak terlalu suka nih. Walaupun ini jet showernya yang jet shower Toto yang mahal, cuman itu jet shower cepet rusak teman-teman. Jadi suka bocor. Gue lebih suka pakai yang eco washer sekarang. Kalian tim eco washer atau tim jet shower nih? Nah, boleh tulis komentar di sini ya. Ya, bener-bener ya sekarang ini lagi ngetren banget dipakai sama dia. Lampu itu gantung aja di kamar mandi. Semua yang ada di Summarecon Bogor kayaknya begini nih modelnya. Bisa juga jadi inspirasi teman-teman ketika mau bikin lampu di kamar mandi. Nah teman-teman, ketika bikin rumah itu jangan lupa nih bikin kayak gini nih. Ini adalah namanya lubang kontrol untuk ngecek atap kita nih. Jadi ketika atapnya ada yang rusak atau ada listrik-listrik di sini yang korslet atau apa-apa, teman-teman tinggal masuk dari sini tanpa harus ngelobangin dari si plafonnya, karena udah disiapin kan. Nah teman-teman bisa lihat juga ini pemilihan lampu-lampunya kayak gini. Ketika lo udah kepengen banget punya lukisan ditaruh di sini, lo siapin nih lampu spotlightnya sendiri tuh. Teman-teman bisa lihat kan, ini downlight, ada satu spotlight di sini. Karena emang udah disediain sama arsiteknya untuk mau ditaruh lukisan. Wah ini karpetnya juga lucu, pas banget untuk selasarnya karena dia bentuknya memanjang. Sekarang kita ke kanan, ada apa? Ada kamar tidur anaknya yang laki-laki. Basically sih sebenarnya sama aja sama si kamar tidur yang perempuan. Cuman di copy aja, semuanya sama nih. Mejanya sama, ininya sama, cuman beda pattern warnanya. Kalau yang perempuan tadi pink, bagian sininya yang ini dimodelin kotak-kotak. Buat headboard dikasih biru, motif random supaya ada kesan lebih cerianya. Kayak bedside table itu di sini modelnya kotak begini, bisa teman-teman tiru nih kalau mau bikin bedside table. Di sini ada handle-nya warna emas tua. Nih gue suka banget nih, vintage banget, cocok. Finishingnya pakai duko warna putih. Nah lihat teman-teman nih, detail-detail kayak gini yang ngebikin bedside table ini kelihatan makin mewah. Bedanya dari kamar tidur yang anak perempuan, kamar anak laki-lakinya dikasih balkon. Begitu kita keluar dari balkon teman-teman bisa melihat di sini itu ada kondensor AC yang ditaruh di situ. Nih kalau teman-teman lihat nih, tadi yang gue bilang di belakang dari si kamar mandi itu ada ruang servis yang ada conwoodnya itu. Itulah letaknya si kondensor AC ini. Jadi kondensor AC ini tidak terlihat dari luar, nggak ngerusak fasad bangunan lo. Jadi kalau lu bikin rumah itu jangan terlalu pelit sama kabel-kabel AC-nya teman-teman. Karena dengan lu nambahin kabel-kabel AC itu, dengan lu nambah duit, ngebikin kabel-kabel AC itu tidak bertebaran di depan-depan dari fasad rumah lo. Wow, selamat sore. Lo lihat nih, gue udah kayak bos banget gak di sini. Ini adalah ruang kerja teman-teman. Di rumah ini ada ruang kerjanya. Udah kayak macam Godfather kan, lo lihat nih. Begitu lo memandang ke sana, ketika lo lagi bekerja, lo mau ngerenung,
Set lu ngeliat begitu. Buset, padang golf. Gila. Itulah teman-teman, rumah ini emang mahal. Cuman kan teman-teman lihat, di mana lagi lu punya tempat kerja, lu ngadep ke situ langsung padang golf. Ini keren sih. Karena ini adalah ruang kerja bapaknya atau ibunya, berarti kan bos di rumah ini. Ini dibikin sama dia ini pakai veneer, di melamiknya dia tuh nggak terlalu tua, jadi ngebikin ini tuh bener-bener mewah banget, kelihatan kayak meja jati. Di sini ada tambahan abu-abunya nih teman-teman. Tak, gitu. Detail-detail kayak gini lah yang ngebikin si meja ini kelihatan mahal. Nah ini juga bisa bergerak nih ininya, supaya si laci-laci di meja ini bisa berubah posisi, bisa ke sana, bisa ke sini. Nah ini paduan-paduannya itu teman-teman bisa lihat di sini pakai yang emas tua tadi yang gue bilang dipadu sama si ambalan-ambalan dari veneer. Wah ini keren banget nih teman-teman. Ini adalah bola dunia tapi bintang-bintang. Wih keren banget tuh. Nah teman-teman bisa lihat ini paduannya adalah abu-abu sama coklat tua. Ini pattern warnanya cocok banget ya, elegan banget. Jadi teman-teman kalau mau ngebikin satu lemari, pengen kesannya tuh bener-bener dewasa dan elegan, bisa juga pakai warna abu-abu begini dicampur sama coklat begini. Ini veneer, ini duko nih teman-teman. Jadi ya itu dia, ini kan rumah mahal. Jadi finishingnya banyak pakai duko dan veneer. Di sini ditambahin satu artwork di sini untuk nambah suasana lebih elegan lagi. Walaupun kameramen gue berharap, si Bang Bewok ini berharap ada foto muka dia gede banget lagi begini. Jadi ketika dia masuk ke dalam sini, orang-orang lihat di sini sangar gitu. Nah sama juga nih. Kalau ini favoritnya kameramen gue satu lagi, Arga Putra. Kenapa? Dia suka banget kelihatan pinter, jadi ditaruh buku-buku di dalam ruang kerja. Sebenarnya dibaca juga enggak, yang penting kelihatan keren dan berwibawa. Nah, di bagian sininya teman-teman bisa lihat, di sini dikasih TV bezel-less, bener-bener TV mahal zaman sekarang lah ya. Kalau lo ngelihat ke depan TV, ngelihat ke belakang padang golf, gila banget nih rumah, keren. Yuk kita sekarang mau ngelihat di sininya adalah jalan setapak menuju kemana nih? Karena nih rumah ini kalau ke sebelah sana itu kan utama, sebelah sini apa ya? Yuk kita lihat yuk. Gue mentok bro. Agak gagal nih. Oke, ternyata di bagian sini adalah tempat buat asisten rumah tangganya. Di sini asisten rumah tangganya ada satu kamar di sini. Kalau lo maju lagi ke sini, di sini ada kamar mandi buat asisten rumah tangganya. Oke. Nah, di bagian sini ini rumah namanya split level teman-teman, karena banyak banget tangga-tangganya kan. Kalau yang di bagian sini nanti ini bisa difungsiin buat mesin cuci ya. Nah, kalau bagian sininya itu kayaknya akan bisa dibikin untuk dapur kotor. Gila, ini mepet banget sih tapi. Tinggi gue 185 by the way. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini udah bener-bener ya hampir-hampir mepet lah ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tinggi dari gue mesti mungkin begini kali ya. Oke, nah sekarang ini ada tangga lagi ke atas, ada apa ya? Coba kita lihat yuk. Ini adalah tempat service area. Di situ teman-teman bisa lihat ada conwood-nya. Conwood-nya itu yang ngebikin orang yang lagi berenang nggak bisa ngelihat ke service area ini. Di sini bisa dipakai untuk jemur pakaian dan segala-galanya nih. Ada di sini nih teman-teman. Sekarang kita udah sama Mbak Risma nih dari Sumarekon Bogor. Nah sekarang kan lagi zamannya COVID, makanya gue yang pakai masker. Mbak Risma jangan dong, supaya mukanya kelihatan, ya kan? Yuk kita tanya-tanya yuk sama Mbak Risma. Mbak, kenapa sih orang harus beli di Klaster Agatis Sumarekon Bogor? Oke, jadi pertama kita ini kan New City ya di Bogor ini ya. Kenapa disebut New City? Karena kita sendiri luasnya itu lebih dari 500 hektar. Nah udah gitu kita punya akses langsung keluar tol kalau misalnya dari Jakarta. Itu nanti kita exitnya bisa di Bogor Selatan.
Nah, terus di sini juga view-nya bagus banget nih kalau misalnya dilihat, pemandangannya hijau-hijau semua, udara juga sejuk. Jadi kita kalau di sini itu kalau pas lagi cerah nggak ada kabut ya, itu kita bisa ada 4 view gunung. Yang pertama itu Gunung Pancar, Salak, Pangrango sama Gede. Nah, terus kita juga bersebelahan sama 2 lapangan golf. Yang pertama itu Gunung Gelis, yang kedua Rainbow Hill. Nah, kita juga high ceiling. Jadi kalau misalnya rumah biasa itu ceilingnya sekitar 2,8 sampai 3,2 meter. Nah, kalau di situ hampir 4 meter. Ini pertanyaan paling penting, masalah harga ya kan? Kira-kira berapa ya kalau untuk yang paling standar? Paling standar untuk klaster Agathis itu mulai dari 2,9 M. Nah, itu bisa dicicil, DP-nya itu 10%, dicicil 15 kali. Kalau misalnya kayak gitu, habis mereka cicil DP, mereka lanjut ke KPR, kira-kira bulanannya berapa Mbak? Bulanannya kalau misalnya let's say cicilannya 15 tahun ya, itu 27 juta per bulannya. Lokasi tepatnya itu ini sekarang Sumarekon Bogor tuh di mana sih Mbak? Exit tol tadi kilometer 42 Bogor Selatan. Nah, itu kita sama kota Bogornya itu bersisian. Jadi kita deket banget aksesnya, gampang banget ke kota Bogornya. Berarti nanti ini ke depannya bakal ada fasilitas-fasilitas tambahan apa lagi ya Mbak? Tentunya seperti pembangunan Sumarekon sebelumnya, kita pastinya nanti akan ada CBD, ada mallnya juga, ada pusat komersialnya. Pastinya kita juga akan ada sekolah, terus ada rumah sakit juga, dan pastinya akan lengkap nanti fasilitasnya di sini. Nah oke, segitu wawancara gue sama Mbak Risma. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari rumah di daerah Bogor yang aksesnya bagus, kawasannya juga besar banget, bakal jadi new city, lo bisa hubungin di sini nih nomor teleponnya ya. Oke teman-teman, kita tutup acara yang kali ini ya. Jangan lupa bantu kita subscribe, like, dan komen buat video ini. Kita juga punya Instagram di Arsitektur Indonesia. Sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Ciao!